Ternyata ya, ada makanan yang sering banget kita konsumsi, tapi kalau salah cara prosesnya, itu bisa menyebabkan keracunan bahkan kematian. Makanan apa itu? Yang pertama, belimbing. Mau belimbing biasa ataupun belimbing wuluh, itu sebenarnya aman dikonsumsi oleh orang-orang sehat ya. Namun ternyata bagi orang-orang yang punya masalah pada ginjal, itu bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal nih. Karena belimbing mengandung neurotoksin. Pada orang normal, neurotoksin itu dapat keluar dengan sendirinya ya. Namun pada orang-orang yang punya masalah ginjal, neurotoksin tidak dapat dikeluarkan dan akan terendap pada ginjal sehingga menyebabkan kerusakan dan keracunan pada ginjal lebih parah lagi. Gejala keracunan belimbing pada orang-orang yang mengalami kerusakan ginjal itu termasuk cegukan, kebingungan, tidak sadar, kejang, bahkan sampai kematian loh teman-teman. Belimbing apapun ya, mau belimbing Thailand, belimbing wuluh, itu sama-sama mengandung neurotoksin. Singkong, wah ternyata singkong mentah itu mengandung sianida yang beracun dan tidak aman untuk dikonsumsi. Apalagi jika proses memasaknya salah, sianida tersebut bisa masih ada dalam singkong yang akhirnya bisa meracuni orang yang makan singkong bersianida. Nah, biasanya singkong yang masih mengandung sianida itu terasa pahit. Ya, pernah nggak sih kalian makan singkong, itu singkongnya rasanya enak, manis gitu ya. Tapi suatu ketika kalian ngerebus singkong sendiri, itu rasanya pahit. Nah, itu bisa jadi masih ada kandungan sianida pada singkong. Sebaiknya jangan dikonsumsi. Beberapa laporan menemukan gejala keracunan singkong akibat masih adanya kandungan sianida itu seperti kaki lumpuh pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Kadar yodium rendah, peningkatan resiko gondok, jadi gondokan ya besar, bahkan adanya neuropatik ataksis terapis, di mana suatu kondisi yang menyebabkan hilangnya perasaan di tangan, penglihatan yang buruk, kelemahan, masalah berjalan, bahkan adanya rasa geringgingan dan kesemutan pada kaki, yang paling parah menyebabkan keracunan dan kematian nih teman-teman. Cara paling aman memproses singkong adalah yang pertama, kupas singkong sampai kulitnya bersih, lalu potong-potong singkong kecil-kecil. Setelah itu cuci dengan air mengalir, pastikan air mengalir, lalu rendam semalaman. Nah, proses perendaman ini berfungsi untuk menurunkan kadar sianida pada singkong. Bahkan menurut CDC itu diperlukan perendaman sekitar 3-4 hari agar sianida benar-benar hilang. Nah, setelah direndam, boleh direbus sampai benar-benar empuk banget singkongnya. Lalu air rebusan itu dibuang, jangan ikut dikonsumsi untuk meminimalkan keracunan sianida pada singkong nih teman-teman. Biji apel. Nah, biji apel itu mengandung amigdalin. Ketika di metabolisme dalam sistem pencernaan kita, ini dapat terdegradasi menjadi hidrogen sianida atau HCN yang sangat beracun. Untungnya ada beberapa hal yang bikin biji apel nggak terlalu berbahaya. Pertama, amigdalin hanya dapat diproses jika bijinya telah dihancurkan atau dikunyah. Nah, jadi kalau teman-teman menelan biji apel secara utuh, maka masih aman ya, nggak akan keracunan sianida. Kedua, tubuh manusia dapat memproses HCN dalam dosis yang kecil, sehingga 3-4 biji apel dalam satu buah apel tidak terlalu berbahaya pada tubuh manusia. Nah, jadi teman-teman memerlukan sekitar 20-40 buah apel agar bisa meracuni seseorang, termasuk biji persik, biji pir, aprikot, dan biji ceri nih teman-teman. Yang kedua, tomat hijau. Wah, tomat hijau mengandung konsentrasi alkaloid solanin yang disebut tomatin, di mana keracunan tomatin ini bisa menyebabkan rasa seperti pusing, sulit bernafas, sakit perut, bahkan diare. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, tomat
lektin dalam tomat hijau ini bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf pada otak, kram, dan kelumpuhan pada otot-otot kita. Pada tomat matang, kadar solanin ini mulai menurun dengan drastis sehingga tidak menyebabkan keracunan pada tubuh. Nah, makanya sangat disarankan untuk menghindari konsumsi tomat hijau, apalagi kalau tomatnya masih pahit ya. Maka itu mengandung tinggi solanin yang bisa menyebabkan keracunan pada tubuh nih. Yang ketiga, kentang, tapi yang warnanya hijau. Nah, ketika kentang disimpan di tempat yang terang dan hangat, itu dapat menyebabkan kentang mulai mengeluarkan warna hijau atau produksi klorofil yang meningkat dan terlihat pada kulitnya. Nah, sebenarnya klorofil ini tidak berbahaya. Namun, kehadiran klorofil ini dapat meningkatkan produksi glikoalkaloid yang dikenal sebagai solanin juga, di mana solanin pada kentang hijau ini adalah pertahanan diri pada kentang agar terhindar dari hewan-hewan yang pengen makan kentang. Ya, nah solanin pada kentang hijau itu dapat menyebabkan mual, sakit kepala, bahkan keracunan saraf dan kelumpuhan serta kematian pada manusia yang tidak sengaja mengkonsumsi kentang berwarna hijau. Apalagi proses memasak itu tidak bisa menurunkan kadar solanin seutuhnya pada kentang hijau. Sehingga sebaiknya kentang yang sudah berwarna hijau itu dihindari dan jangan dikonsumsi. Apalagi dikasihkan ke anak-anak kecil ya, ini akan semakin meningkatkan resiko keracunan dan kerusakan pada tubuh manusia. Kacang merah, wah, kacang merah sebenarnya kaya akan nutrisi ya, dari vitamin, protein, dan mineral. Namun ternyata kacang merah yang masih mentah itu ternyata mengandung lektin, di mana ini adalah protein yang punya kemampuan untuk mengaglutinasi sel darah merah. Jenis lektin yang beracun adalah phytohemaglutinin atau PHA yang kadarnya sangat tinggi pada kacang merah yang belum dimasak. Nah, cara aman untuk mengkonsumsi kacang merah yaitu yang pertama, kacang merah harus direndam setidaknya minimal 5 jam atau kalau bisa semalaman sebelum dimasak. Air rendaman harus dibuang dan direbus pada air mendidih minimal 30 menit. Jangan gunakan slow cooker karena slow cooker tidak cukup panas untuk menghancurkan racun pada kacang merah, serta pastikan kacang merah yang dimakan benar-benar matang ya. Apalagi kalau buat anak bayi, anak-anak kan paling sering masak kacang merah untuk anak-anak itu harus benar-benar dipastikan sudah matang benar, jangan sampai malah meracuni anak-anak kita nih teman-teman. Yang terakhir adalah jengkol. Nah, aku udah pernah bikin video sebelumnya ya, dimana jengkol itu mengandung asam jengkolat yang dapat menyebabkan keracunan pada tubuh. Gejala yang paling sering adalah sulit untuk pipis, kencing berbusa, nyeri teramat sangat pada pipis, bahkan adanya kejang pada otot, asam urat, dan kerusakan pada ginjal nih teman-teman. Makanya sebelum mengkonsumsi jengkol harus benar-benar diproses dengan baik terlebih dahulu, dihilangkan asam jengkolnya, baru dikonsumsi agar terhindar dari keracunan asam jengkol. Caranya gimana? Langsung cek di videoku yang ini ya. Nah, itu tadi beberapa makanan yang ternyata beracun dan bisa berbahaya pada tubuh. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang disusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!